Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dari Excel. Semoga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman bisa mengoperasikan Excel. Langsung saja kita buka Microsoft Excel-nya. Di sini saya memakai Microsoft Excel 2013. Klik blank workbook. Pertama, yang perlu kita ketahui, yaitu Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini menyediakan tombol-tombol perintah yang sering kita gunakan, seperti Save, Undo, Redo. Dan untuk menambahkan tombol Quick Access Toolbar, klik tanda panah ke bawah ini. Ini disebut Customize Quick Access Toolbar. Di sini kita bisa mencentang apa saja yang biasa kita gunakan, agar lebih mempermudah. Misalnya New, Open, Email, dan yang lainnya. Selanjutnya, tab menu yang ada di Microsoft Excel. Di sini ada File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View. Ini merupakan tab yang ada di Excel. Selanjutnya, apabila kita klik tab Home, Insert, Page Layout, dan tab yang lainnya, maka akan muncul ribbon. Ada grup clipboard, font dan yang lainnya. Yang mana ribbon ini merupakan sekumpulan tombol perintah yang akan kita gunakan dalam pemformatan di Microsoft Excel. Dan di masing-masing ribbon berisi beberapa grup. Di tab menu yang lainnya juga sama, ada beberapa grup di setiap tab menunya. Dan selanjutnya yaitu Namebox. Namebox berfungsi untuk menampilkan informasi tentang posisi sel. Di sini kita bisa lihat, sel yang aktif yaitu sel H9. Kita coba berpindah sel. Sekarang yang aktif adalah sel D6. Dan di sebelahnya ada formula bar. Untuk formula bar, berfungsi untuk menampilkan isi dari masing-masing sel. Kita akan coba menulis suatu kata di dalam sel. Lihat formula bar, kata yang kita tulis di dalam sel tampil di formula bar. Selanjutnya kita masuk ke lembar kerja. Di sini ada kolom dan baris. Untuk kolom itu sendiri, ditandai dengan huruf abjad. Seperti ini, A, B, C, D, E, dan seterusnya. Sedangkan untuk baris atau row, itu ditandai dengan angka, seperti ini. Selanjutnya pertemuan antara kolom dan baris, itulah yang disebut sel. Kita bisa perhatikan, informasi di Namebox, C4, itu artinya, pertemuan antara kolom C dengan baris keempat. Jika kita klik di sini, maka informasi di Namebox menjadi E6. Itu artinya, pertemuan antara kolom E dan baris keenam. Itulah yang disebut dengan sel. Selanjutnya rank. Rank itu adalah kumpulan beberapa sel yang berbeda. Seperti ini. Ini disebut rank karena terdiri dari beberapa sel. Sel B2 hingga F7. Selanjutnya yaitu sheet. Kita bisa menambahkan sheet ataupun menghapusnya. Kita juga bisa memberi atau mengubah nama pada sheet. Klik kanan pada sheet yang ingin dirubah namanya, lalu pilih rename. Setelah itu kita bisa memberi nama pada sheet-nya. Kita juga bisa memberi warna pada sheet. Klik kanan, pilih tab, lalu pilih warna yang kita inginkan.
Seperti ini hasilnya. Semua sheet yang ada di sini dinamakan atau biasa dikenal dengan worksheet. Sekarang kita akan mulai mencoba membuat naskah di Excel. Di sini kita bisa memilih sel mana saja untuk memulai membuat naskah. Di sini saya akan memulai dari sel yang pertama, yaitu sel A1. Setelah itu biasanya ada nama, alamat, nomor KTP dan lain-lain. Untuk nama dan jabatan, biasanya tidak sejajar dengan kalimat atau paragraf sebelumnya. Kita klik saja di sini, atau di kolom setelahnya. Dan untuk titik 2, di kolom setelah nama dan jabatan, seperti ini. Kita lanjut mengetik kalimat. Di sini, untuk nama, nomor pegawai, dan jabatan, sama seperti yang tadi, kita ketik di kolom setelahnya, atau kolom kedua. Untuk titik 2, di kolom ketiga, seperti ini. Dan kita lanjut menulis kalimatnya di kolom pertama. Di sini, untuk jabatan dan kantor, diketik di kolom kedua, sama seperti yang tadi. Untuk titik 2, di kolom ketiga, seperti ini. Dan kita lanjut menulis kalimatnya di kolom pertama. Sekarang kita atur naskahnya. Sekarang kita tulis nama, misalnya, Joko Susanto. Jabatannya, Direktur Utama, PT Nusa Pangan. Lalu nama pegawainya, misal, namanya, Andi Wijaya. Lalu nomor pegawai. Jabatannya, Production Koordinator PT Nusa Pangan. Lalu, jabatan dan kantor barunya. Jabatan, Supervisor Produksi. Kantor, PT Nusa Pangan Bandung. Di sini kita memakai 4 kolom. Maka kita akan menyesuaikan 4 kolom ini saja. Kita arahkan kursos di antara kolom A dan B, maka akan muncul tanda plus atau tambah serta ada tanda panah kanan dan kiri, seperti ini. Kita klik dan tahan lalu geser. Kita juga bisa klik 2 kali. Pada saat kursosnya, seperti tanda yang tadi, maka akan menyesuaikan secara otomatis. Lalu di antara kolom D dan E kita geser. Untuk nama, nomor pegawai, dan jabatan, kita blok, lalu klik align left, atau rata kiri. Kita rapihkan untuk kop suratnya. Blok sel A1 sampai D1. Lalu klik margin and center. Klik middle align. Untuk alamatnya juga sama caranya. Untuk nomor telepon, surat mutasi kerja, serta nomornya, juga sama caranya seperti yang pertama. Dan untuk kalimat yang ada di kolom pertama, juga sama caranya seperti nama perusahaan, hanya saja kita memakai rata kiri, atau align left. Dan untuk kalimat yang ada di kolom pertama,
Kita klik Margin and Center, lalu klik Wrap Text, dan pilih rata kiri, atau Align Left. Di sini ada sebagian kalimatnya, yang terpotong atau tertutup oleh sel. Sekarang kita atur naskahnya. Arahkan kursor di antara baris 12 dan baris 13, lalu geser ke bawah untuk menyesuaikan. Lakukan hal yang sama pada baris 22. Dan baris 24. Di sini kalimat atau paragrafnya belum rapi. Kita akan rapihkan dengan rata kiri kanan atau justif. Caranya, klik kanan, pilih format cell, pilih alignment. Pada teks alignment, horizontalnya diubah dari left indent menjadi justif. Klik OK. Maka paragraf akan rapi rata kiri kanan. Kita lakukan hal yang sama pada kalimat atau paragraf yang lain. Dan untuk memberi garis pada kop surat, klik sel, lalu pilih Home, pilih Bottom Border. Jika kita merasa garisnya kurang tebal atau kurang pas, kita bisa menyesuaikannya dengan klik Home, pilih Border, lalu pilih More Border. Di sini kita bisa memilih ketebalan garis, tipe garis dan warna garis. Dan untuk memberi garis pada kalimat, surat mutasi kerja, kita klik underline, maka panjang garis akan menyesuaikan dengan kata atau kalimat. Di sini kita bisa menyesuaikan besar kecilnya suatu font. Untuk kop surat, nama perusahaan ukuran fontnya kita besarkan. Dan kita ganti model fontnya. Dan untuk memberi logo pada kop surat, kita klik Insert. Lalu pilih Picture. Di sini kita bisa mengambil gambar yang sudah kita siapkan. Lalu kita sesuaikan letaknya. Jika dikira jarak antara kop surat dengan kalimat keterangannya jauh, kita bisa menghapus barisnya. Blok baris yang ingin dihapus, lalu klik kanan, lalu pilih Delete. Untuk menebalkan kalimat mutasi kerja, pilih bold. Biasanya di suatu surat ada tanda tangan, tanggal, dan tempat di mana surat itu dibuat. Di sini lebar kolomnya terlalu panjang, jadi kita akan menambahkan kolomnya untuk menambahkan tanggal dan tanda tangan. Setelah itu, kita akan membuat tempat tanggal di mana surat ini dibuat beserta tanda tangan. Maka surat mutasi kerja sudah selesai. Dan untuk melihat pratinjau cetaknya, tekan tombol Ctrl+P. Di sini kita bisa melihat, sudah paskah naskah kita apabila dicetak.
Di sini naskahnya terlalu ke kiri, maka kita akan atur agar pas dengan tata letaknya. Kita bisa lihat, ada garis putus-putus di sini. Itu batas tata letak dari suatu berkas cetak. Kita akan geser kolomnya untuk menyesuaikan. Harap diingat, jangan sampai naskah kita melewati garis putus-putus ini. Bila naskah kita melewati garis putus-putus ini, maka naskah kita akan terbagi menjadi dua. Dan naskah pun sudah siap dicetak. Dan selanjutnya, kita akan membuat data. Contoh, kita akan membuat tabel anggaran bulanan. Kita buat rata tengah, atau center. Kita rapihkan kolomnya, dengan menggeser ke kiri. Di sini kita bisa dengan mudah menggeser kolomnya, dengan mengklik 2 kali, di antara kolom, seperti ini. Maka lebar kolom akan menyesuaikan secara otomatis. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya bahas dalam video ini. Apabila ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga yang saya bahas dalam video ini bermanfaat. Untuk teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.